Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini kita menyembah Dia, sebab Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami, hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau melebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega.
Pujian penyembahan. Oh ya Rabbi ya Rabbi. Nama ya Rabbi ya Rabbi. Nama ya Rabbi. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Kaulah yang awal dan yang akhir. Segalanya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau terus berbicara Tuhan untuk kami. Tuntun langkah kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu lah yang menuntun langkah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang indah. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Juli ini gereja Tuhan di tempat ini punya tema khotbah adalah kasih karunia untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Apa alasannya kita harus masuk dalam hadirat Tuhan? Ya, kita belajar. Salah satu syarat, salah satu alasan mengapa kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan adalah karena kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyembah Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42
ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur pasal 42 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang kelima. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu alasan mengapa kita harus menyembah Tuhan, salah satu alasan mengapa kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita perlu Tuhan. Katakan dalam kitab Mazmur pasal 42, ya, Daud berkata, ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya. Firman Tuhan katakan, seperti seekor rusa yang merindukan air, demikianlah juga dengan jiwa kita merindukan Tuhan. Daud mengerti benar apa arti kata menyembah Tuhan. Daud paham sekali dengan apa yang dimasukkan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Daud adalah seorang penyembah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan dia menyadari dia butuh akan hadirat Tuhan. Dia butuh untuk menyembah Tuhan. Seperti seekor rusa yang merindukan sungai. Ketika seekor rusa haus, dia datang ke sungai dan dia minum dari sungai tersebut. Minum, dan tanpa terasa dia masuk lebih dalam lagi dalam sungai. Masuk lebih dalam lagi. Minum sampai dia memuaskan jiwanya yang dahaga. Kita perlu Tuhan untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Daud mengerti benar ketika dia menyembah Tuhan, dia seringkali meneteskan air mata. Bahkan lebih daripadaku, dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ketiga, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya. Seringkali saat seorang masuk dalam hadirat Tuhan, seringkali saat seseorang itu menyembah Tuhan, dia akan meneteskan air mata. Bahkan dia akan nangis sampai terseduh-seduh. Saya sangat tidak setuju apabila seorang bapak mengajarkan kepada anaknya laki-laki, sebagai seorang pria yang jantan, kamu tidak boleh menangis. Seorang pria yang jantan pantang menangis. Saya sangat tidak setuju dengan pernyataan yang seperti ini. Sebab ilmu psikologi juga mengajarkan bahwa manusia itu butuh untuk menangis. Mengapa demikian? Karena kita perlu mengeluarkan sampah-sampah di dalam hati kita. Dan pada saat kita menangis, ya, ada sampah-sampah yang Tuhan ambil di dalam hati kita. Coba bayangkan kalau sampah itu kita biarkan berada di dalam hati kita selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Maka saya yakin dan percaya, sampah-sampah dalam hati kita akan berubah menjadi sangit penyakit. Menjadi penyakit stroke, penyakit jantung, bahkan penyakit kanker. Yang pada akhirnya akan merenggut nyawa kita. Tetapi puji nama Tuhan, firman Tuhan katakan, mengajarkan kepada kita, bahwa saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya, Tuhan akan jamah hati kita dan kita akan menangis. Bahkan saya sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang pendeta, ya, saya sering kali menangis di dalam hadirat Tuhan. Baik itu di ruang doa saya yang tertutup, sering kali saya menangis. Seringkali juga ketika saya berada di hadapan jemaat, di atas mimbar, ketika Tuhan jamah saya
saya akan menangis dan saya tidak akan pernah merasa malu. Karena itu saatnya Tuhan menjamah hati saya, mengangkat segala beban berat yang ada di dalam hidup saya. Yang terakhir, yang selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat keempat dan ayat kelima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ya, saudara perhatikan. Ketika Daud merasakan jiwanya gundah gulana, disambung dalam ayat kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, kita kalau datang di hadapan hadirat Tuhan, jangan bawa masalahmu. Kalau kita datang di hadapan Tuhan, jangan bawa beban, tinggalkan beban. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Karena Daud juga mengalami hal yang serupa. Ketika dia datang di dalam hadirat Tuhan, ya, dia membawa jiwanya yang sedang gundah gulana. Dia datang di hadapan dalam hadirat Tuhan dengan jiwa yang tertekan, dengan jiwa yang gelisah. Artinya apa? Kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan segala membawa beban berat kita, dengan membawa segala masalah pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dengan satu tujuan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ya, kita menyembah Tuhan, Tuhan jamah kita, maka beban berat, masalah yang ada di dalam hati kita, Tuhan angkat, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Oleh sebab itu, ada saatnya kita datang menyembah, fokus kepada Tuhan, tanpa memperhatikan masalah kita, tanpa membawa segala persoalan kita. Tetapi ada saatnya kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa beban berat kita, dengan membawa masalah kita. Minta kepada Tuhan agar Tuhan angkat segala beban yang ada di dalam hati kita. Saya kini percaya bahwa berkat Tuhan, firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan saya kini percaya ketika kita saat pagi hari terlebih dahulu kita membuka fajar dengan menyembah Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, maka sepanjang hari ini kita akan ada dalam pimpinan Roh Kudus, dan segala sesuatu yang kita lakukan akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.